Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan memulai channel pribadi saya, yaitu Iwan Wahyudinet. Nah, ini adalah channel untuk YouTube dari blog pribadi saya, iwanwahyudi.net. Nah, dimana dalam blog ini isinya itu sangat spesifik, yaitu hanya tentang tips, motivasi, dan panduan menulis buku. Nah, untuk postingan kita atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana tentang posisi seorang penulis dalam penulisan buku. Nah, di sini ada 3, yaitu sebagai penulis utama, sebagai co-writer, dan ghostwriter. Nah, apa itu penulis utama? Adalah jika dalam sebuah buku, nah di cover depannya itu hanya ditulis nama kita saja. Misalkan untuk saya itu misalkan buku biografi siapa gitu, misalkan biografi Asnawi dari pemuda Aceh. Nah, itu di bawahnya itu penulisnya cuma 1, Iwan Wahyudi. Sedangkan co-writer itu, nah co-writer itu adalah penulis pendamping. Nah, penulis pendamping di sini posisi saya adalah sebagai pendamping dari penulis utama. Jadi misalkan biografi TGB misalkan, ulama dan umarok misalkan. Nah, di situ penulis utamanya itu Islahuddin Idris. Nah, sedangkan penulis keduanya atau co-writernya itu adalah Iwan Wahyudi. Jadi posisi saya itu adalah sebagai mendampingi penulis utama, seperti itu. Ada juga yang ketiga adalah ghostwriter. Ghostwriter ini dimana penulis sesungguhnya. Nah, jadi nama saya misalkan Iwan Wahyudi ini tidak tertulis di cover buku, tapi yang ditulis adalah klien yang memberikan proyek penulisan. Jadi itu sudah banyak ya sekarang ghostwriter. Jadi yang sesungguhnya menggarap atau mengerjakan buku itu namanya tidak tertulis, tapi ditulis penulis lain atau yang klien itu. Tapi biasanya di buku itu seorang ghostwriter itu bisa sebagai editor atau sebagai orang yang mengedit. Jadi namanya itu tetap ada di dalam buku tapi bukan di covernya, seperti itu. Sedangkan nanti untuk jenis-jenis penulisan itu ada banyak macamnya, seperti konten perusahaan, untuk company profile, annual report, dan lain sebagainya ya. Ada nanti mungkin kalau buku umum itu buku motivasi, buku kesehatan, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada konten selanjutnya, karena pembahasan kita pada malam hari ini hanya berfokus tentang penulisan buku. Nah, nanti di dalam blog ini juga akan membahas bagaimana sih tips menulis buku yang efektif. Nah, jadi misalkan banyak pembagian waktunya, kapan waktu yang baik untuk menulis buku, dan kapan sebaiknya bagaimana cara menulis yang lancar gitu. Jadi misalkan tidak boleh menyatukan antara proses menulis dengan proses mengedit. Jadi kalau kita menulis ya sudah fokus menulis saja sampai selesai, baru nanti diedit. Nah, diedit pun itu juga kita bisa mengedit sendiri atau memakai jasa editor profesional. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau untuk panduannya itu banyak macamnya, itu bisa panduan berupa ebook atau juga berupa buku, atau nanti juga ada misalkan ada workshop nanti insya Allah akan kita adakan juga. Yang terdekat itu yang pernah kita lakukan adalah kursus online menulis biografi. Nah, dimana dalam penulisan biografi itu kita mengadakan kursus online yang saat itu anggotanya baru 5 orang. Nah, 5 orang ini juga latar belakangnya ada yang penulis skenario, ada yang sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai wartawan. Nah, dimana kita sama-sama sharing. Akhirnya saya temukan, ternyata memang menulis biografi ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting. Nah, jadi dari beranjak dari pelatihan yang pertama itu
kita akan mengadakan lagi pelatihan selanjutnya, mungkin nanti kursus online menulis biografi yang kedua dan selanjutnya, atau jenis-jenis penulisan lainnya. Mungkin sekian dari saya untuk konten pertama ini, kita lanjut di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.